Ya, halo. Hari ini saya akan coba menjelaskan secara total dan buat dari nol bagaimana membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Access. Oke ya, kita mulai aja. Nih filenya ya. Coba share screen dulu. Pakai screen ini ya. Atau coba sebentar. Saya bikin new file aja deh ya. Jadi saya buat ya. Ya, oke ya. Saya share laporan keuangan ya. Nih, jadi kita akan buat laporan keuangan. Nah, caranya simple. Kalau yang belum tahu, tinggal file ya. Nah, Anda bikin new blank database ya. Nah, ini biar mempercepat aja nih. Berarti kita akan bikin tabel-tabel sebagai berikut ya. Jadi ini ada tabel-tabelnya nih. Ya, sebentar ya, saya siapkan dulu tabelnya. Jadi ya, nah, jadi tabel yang harus ada pertama adalah tabel indeks ya. Jadi kita bikin dulu tabel indeks nih ya. Nih, caranya tinggal kita bikin ya, design view tabel indeks ya. Nah, itu ya, tabel indeks ya. Jadi tabel indeks ya, itu isinya adalah indeks ya. Ini pakai ini, jangan lupa primary key ya. Ini menggunakan short text. Keterangan indeks short text. Ya, kita save. Nah, kalau sudah di save, sekarang kita isi ya. Nah, kita isi. Isinya adalah nomor indeks 0, keterangan arus kas dari kegiatan operasi. Nah, indeks ini juga berguna untuk laporan arus kas ya. Jadi laporan arus kas adalah satu yang paling diperlukan di laporan keuangan dan menunjukkan betul-betul keadaan uang karena tidak cukup hanya dari laba rugi ya. Nah, satu itu biasanya arus kas dari kegiatan investasi ya. Ya, nah, dua arus kas dari sorry, saya salah, mohon maaf. Ini operasi. Ini kalau nol tuh nol, nggak ada ya. Nah, ini operasi. Operasi. Ini kegiatan investasi. Nah, tiga ya, arus kas dari kegiatan pendanaan. Oke, save, selesai. File ke satu.
Nah, sekarang kita bikin file kedua, keterangan transaksi. Ya, transaksi kita bikin. Nah, create table ya. Nah, design view. Nah, namanya keterangan transaksi. Ya, oke ya. Nah, keterangan transaksi ini ada nomor transaksi. Ya, ini jangan lupa ini sebagai primary key-nya. Ya, itu short text. Ya. Terus tanggal, tanggal dia pakai date time. Hmm. Nah, terus keterangan transaksi itu pakai short text. Ya, kita save ya. Tutup. Nah, bagaimana isinya? Nah, ini isinya ya. Nanti, oh ya, kita isi nanti keterangan transaksi. Nanti ngaruh ya. Nah, sekarang kita coba kode akun. Ya, kode akun. Ya, kode akun. Kita coba ya. Create table, design view, kode akun. Ya, salah nih. Nih, kode akun. Nah, tuh ya. Nah, kode akun itu kode akun ya. Nah, short text. Ini jangan lupa primary key. Nah, terus nama akun short text ya. Nah, jangan lupa kode akun save, tutup. Kita kerjain ya. Satu, 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 satu. Kas ya. Satu, 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 dua. Bank misalnya ya. Satu, 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 tiga. Piutang. Satu, 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 empat. Persediaan misalnya ya. Persediaan ya. Nah, terus satu, dua, satu, satu. Peralatan. Satu, dua, satu, dua. Perlengkapan. Satu, dua, satu, tiga. Tanah dan bangunan. Ya, dua, satu, satu, satu. Utang usaha. Tiga, satu, satu, satu. Modal. Tiga,
211 River. River 4111 pendapatan. Pendapatan ya. Terus 5111 beban gaji. 5112 beban operasional lain lain. 5113 biaya transportasi. Transportasi. Oke, kode akun sudah jadi. Ya, kalau yang belum bisa ikutin persis namanya kayak saya ya supaya bisa. Ini detail banget saya bikin. Oke. Nah, ini yes ya. Udah kesimpan semua tuh. Tuh, benar ya. Ya, memang kosong. Nah, habis keterangan transaksi, kode akun. Nah, satu lagi adalah transaksi keuangan. Ya, nih bagaimana bentuknya transaksi keuangan? Ya, transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan, ID, ID jurnal. Nah, klik kanan, ini primary key ya, pakai auto number. Terus nomor transaksi TRX ya, short text. Terus kadang-kadang suka nyasar nih ya, short text juga nih, account number ya, index. Nah, ini dari index nih. Terus debit, debit pakai currency saja ya. Terus kredit pakai currency. Nah, oke ya, kalau sudah save. Nah, sekarang tinggal tutup. Kita ya, nanti kita kerjainnya nanti ya, transaksi keuangan. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya, tabel sudah, berarti kita akan buat query ya. Nah, query supaya cepat nih ya, saya buat pakai tabel ini nih. Tabel udah pernah saya share ya. Nih, namanya query Aktiva Lancar ya. Tinggal gini aja, kita bikin ya. Create, ini cara cepat nih. Nah, query design ya. Nah, design view, atau enggak gini aja deh, sorry. Saya salah, ya Aktiva Lancar ya. Eh, Copy dulu query-nya aja deh ya. Kita pakai query aja nih. SQL View ya. Paste seperti gitu ya. Nah, ini kan kita save dengan namanya ini Aktiva Lancar ya. Aktiva Lancar. Nah, itu ada ya Aktiva Lancar. Nah, habis itu ciri-ciri kalau dia jalan caranya gini. Kita double klik. Nah, kalau dia keluar berarti keluar modelnya berarti benar. Ya, sekarang query lagi. Query apa nih? Aktiva tetap ya. Ini query aktiva tetap. Kopiannya bawah ya. Create query wizard. Bukan query wizard, maaf. Query design ya. Nah, kita pakai SQL view, paste, save. Nah, namanya
Tadi aktiva lancar, aktiva tetap. Tuh ya, query aktiva tetap. Dah, tutup ya. Terus ada query biaya ya. Kita sama lagi query design, SQL view, query biaya. Query biaya ya. Tuh, save, query biaya. Nah, ya, query biaya tuh. Nah, habis query biaya, query buku besar ya. Query biaya, query buku besar. Nih, copy dulu, kita bikin create query design sama kayak tadi SQL, paste ya, query buku besar. Sedap ya, query buku besar. Sip. Nah, kita sudah punya buku besar. Nah, habis query buku besar, query design lagi, query view. Nah, query buku besar, query utang. Sama ya. Nah, save, namain query utang. Ah, save, save, ya, sip. Nah, create query design lagi, SQL view, query utang, jurnal umum. Ya, nah, terus query jurnal umum. Coba kita tes ya. Jalan ya. Ya, query jurnal umum sudah. Nah, sekarang query kas. Query kas. Create, query design, desain, query kas. Tuh, tuh ya, query kas sudah. Nah, habis query kas, tuh, terus create lagi query design, SQL view, query kas sudah, query laba rugi. Ini untuk laporan laba rugi. Ya, nah, seperti ini query laba rugi. Query laba rugi, oke. Nah, habis query laba rugi, query design, query modal. Nah, modal sama modal akhir beda ya. Sudah saya update nih. Nih, ini query modal. Ya, lebih panjang biasanya. Nah, close, oke. Create, query design. Nah, SQL, modal akhir. Nah, query modal akhir. Nah, oke ya. Sudah. Nah, create. Nah, modal akhir sudah. Pasiva. Tetap ini dulu ya. Pasiva. Tuh, ya. Nah, lagi create, query design, SQL, query pendapatan.
Terus eh, query pendapatan. Oke, habis query pendapatan, ya SQL view, query pendapatan, river. Ya, oke, tutup. Create query design, SQL, terus prefer sudah, saldo, saldo. Ya, oke. Nah, terus create query wizard, SQL, saldo, habis saldo, total aktiva. Oke, ini total aktiva. Tuh, ya, tutup. Create query total aktiva. Udah. Nah, terus habis total aktiva, pasiva. Nah, save namanya subquivasiva. Oke, tutup, create, query design, SQL view. Nah, ini sudah. Ini sekarang subki subki aktiva, ya subki aktiva. Ya, terus create query design, SQL view, subview laba rugi. Oke, oke, selesai. Nah, kita sudah punya ada berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ya. Selesai, 18. Terus kita ngapain habis ini? Nah, ini sudah sebagian besar selesai. Sekarang saya mau bikin eh, formnya, ya. Ini yang belum nih ya. Nah, coba caranya nih, perhatiin semuanya, ya. Create kita pakai kalau form bisa macam-macam caranya ya. Nah, kita bisa pakai blank form kalau mau. Karena kita mau desain sendiri, ya. Nah, karena kita mau ambil dari table, kita juga bisa pakai yang namanya subform. Nih, caranya lihat ya. Ini subform atau subreport kita bikin, ya. Nah, kalau kurang gede, nih cut dulu ya. Kadang-kadang suka nggak kena nih memang. Kadang-kadang dia suka nggak kena. Bentar ya, ini kadang-kadang nih suka nggak masuk nih. Nih, saya buat lagi nih, create blank form, ya. Bukan ini nih, sub ya. Nggak kena nih. Kalau kayak udah kayak gitu nggak kena dia. Tuh, nggak kena nih. Harus gini nih bentuknya nih. Kan. Oh, oh, agak susah ya.
bentuknya nggak gini ya. Eh, ya, ya agak susah ya. Ya, ini kita nggak pakai ya, create form. Eh, ya, kadang-kadang ini agak susah juga nih. Coba kita kesini dulu. Hmm, coba ya, kita cari nih formnya. Kita coba dia formnya COA ya. Kita cari COA nih tabelnya. Dia bukan query, pakai table. COA, kode akun. Nih, nah, tuh ya. Kadang-kadang memang susah nih. Ya, sebentar-sebentar. Atau pakai ini aja deh. Kalau kadang-kadang dia nggak mau kena ya, prompt design deh ya. Prompt design aja lebih mudah nih. Nah, pakai prompt design kosong, kita desain aja pakai ini sama kayak tadi ya, pakai form report. Nih ya, kita desain. Nah, tuh ini lebih mudah nih karena kita desain. Nah, tuh ya, kita pakai mana? Pakai bukan indeks, pakai kode akun. Semuanya next, finish. Nah, tuh ya, bisa dilihat ini bisa digedein ini enaknya. Jadi supaya kita juga bisa lihat ya. Ini coba bisa digedein nih. Kode akun, nama akun. Nah, ini bisa digedein ya. Tuh. Jadi tujuannya biar eh, tuh ya, kita bisa lihat tuh. Nah, kode akun, nama akun. Nah, sekarang kita kasih apa? Kita kasih tombol ya. Kan mau bisa nambah kan? Nih caranya ya. Form design. Nah, ini tombolnya ini. Nah, tombol, ya record, simpan. 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 Ya, 1,5 ya. Simpan, habis simpan, hapus, kita bikin ya. Hapus, cetak, biasanya perlu ya. Nah, itu semua sama tuh. Cetak, printer di sini, cetak. Nah, terakhir tutup. Kan dia harus bisa ditutup ya. Tutup itu di form. Jadi formnya ditutup.
tutup. Nah, udah Anda bikin semua di form-formnya ini, cakep deh ya. Nah, ini namakan formnya form referensi ya. Form referensi. Form referensi. Nah, cakep ya. Nah, kita lihat gimana hasilnya. Tuh ya, ini contoh. Anda mau nambah beban iklan misalnya 514 nih. 5114 misal ya. 5114 belum ada ya, simpan. Dah, kita cek di kode akun. Adakah 5114? Tuh, cakep ya, sudah masuk. Berarti ini formnya jalan. Sudah ya. Nah, kita bikin formnya, form referensi. Terus habis itu eh, form edit transaksi ya, form edit transaksi. Coba sebentar ya, sebentar ya, saya buat nih. Nih, form kita bikin create form design ya. Nah, ini form input transaksi. Ini formnya kosong. Nah, terus sekarang caranya pakai yang tadi. Sorry. Nih, pakai yang ini. Report lagi ya. Sama. Nanti tinggal kita gedein aja. Nah, mau pakai tabel yang mana? Tabel. Kita pakai transaksi ya. Cari nih. Form transaksi. Ya, kita coba. Tapi gini, sorry. Sebelum kita kerjain form ini, saya ada yang saya lupakan nih. Apa? Harus di forward dulu dia. Ini yang sering kelupaan nih. Jadi di transaksi ini harus di forward. Nah, gini cara forwardnya. Lupa untung. Jadi kan dia nih account number-nya kan ngambil dari account number. Berarti dia harus di looking forward. Nah, kita cari nih. Looking forward ya. Looking forwardnya dari kode akun. Ya kan? Nah, semuanya nih kode akun. Ya, next. Next. Ya, nggak diumpetin ya. Next. Next. Finish. Ya, save. Nah, account number-nya ngambil. Indeksnya juga ngambil nih. Looking forward juga nih ke tabel indeks. Ya, tabel indeks tuh. Ambil ya, sama. Indeks, keterangan indeks ya. Next. Next. Back. Jangan diumpetin. Ya. Next. Next. Finish. Save ya. Save. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Bener dah.
Ya, coba dulu nih nomor transaksi. Sudahkah keluar account number ya? Coba. Nah, itu udah keluar ya, tapi ini masih kecil nih. Nah, kita harus kendaliin eh, desain lagi, dibesarin ya. Account number-nya diperbesar. eh, ya, coba langsung di look up, lihat nih. Ini 8 aja ya, biarin gede sekalian deh. Besarnya 8. Nah, indeks juga besarnya 8. Oke, nah kita sekarang save. Kita lihat hasilnya. Nah, transaksi keuangan. Coba, account number-nya sudah kelihatan. It's, udah ya. Indeksnya juga udah. Nih, oh masih 9 nih. Masih kurang. Indeksnya masih kurang ya. Indeksnya masih kurang. 9 atau 10. Oke ya, save. Nah, cukup ya. Nah, lihat nih. Nih, itu dulu ya. Sorry, tadi saya lupa. Harusnya itu dulu nih. Nah, kalau udah lega gini kan enak lihatnya. Oke, nah sekarang ini kita belajar nginput nih. Ya, nah, keterangan transaksi. Sebenarnya keterangan transaksi ini nomor transaksi ini. Ya, nomor transaksi. Nah, berarti ini dia mengacu dari depan. Ya, nomor transaksinya nih. Jadi keterangan transaksi ini dari nomor transaksi ya. Nah, ini kita ini dulu nih keterangan nih. Misalnya eh, saya isi dulu ya. Tuh nomor satu transaksinya 001. Transaksinya misalnya misal ya 1 bulan 01 ya. Nah, sekarang deh 2022 ya. Keterangan beli mobil B8899. Nah, ya, nah itu dia 002 bulan ini 02 01 02 2022 beli motor B9977 ya, misalnya. Oke ya. Nah, ini transaksinya nih. Save. Sekarang sama nih, transaksi keuangan itu juga harus looking forward nih. Berarti nomor transaksinya juga lookup ya. Nomor transaksinya lookup. Nah, lookupnya ke tabel keterangan transaksi ya. Nah, semua aja. Next, next. Semuanya kelihatan kan? Next, next, finish. Ya. Nah, seperti biasa ini harus di lookupnya harus digedein dulu nih. 13. Oke ya. Oke, tutup. Nah, sekarang kita lihat transaksi keuangan kan nomor TRX. Tuh ya, langsung ya beli mobil dia kelihatan. Sip. Nah, baru nih. Jadi jangan lupa ya, ini transaksi keuangan dikasih. Oke, nah kalau sudah, nah baru kita bisa bikin input transaksi. Kenapa? Karena sudah di looking forward ya.
Nah, sekarang caranya, ya, caranya create form design. Nah, ini kan dia ngambil dari transaksi ya. Berarti dengan cara yang sama, kita menggunakan subform, ya. Nah, tuh subform. Existing tabel, kita pakai tabelnya transaksi, ya. Nah, transaksi ini kita bisa keluarin semua, ya. Nah, next, finish. Nah, kalau ininya nggak cukup, kita gedein juga nggak masalah. Memang ini gede ya tabelnya, misalnya memang diperlukan besar, no problem nih, ya. Nih, kalau memang diperlukan gede, ya. Kalau enggak, ya sudah, kita ikut aja, ya. Ya, misalnya segini deh. Nah, ini kita perlu kayak tadi juga. Kan dia nambah transaksi ya. Kita harus eh, coba kita lihat dulu aja deh hasilnya. Nah, dengan transaksi keuangan tuh, wah ini kurang besar ya. Berarti ini kurang besar nih. Kita perbesar ya. Nah, itu dia. Kita bisa perbesar nih. Nah, sampai kayak gitu ya. Nah, kenapa ini harus diperbesar? Karena eh, ini biar biar enak deh. Debit, kredit, yang perlu aja nih. Yang jadi harus tampilannya harus kelihatan semua ya. Nah, coba sampai kelihatan semua nih. Nah, kita lihat ya, berarti ID jurnal yang boleh keluar. Tuh, ID jurnal, nomor transaksi. Nah, kita kasih tombol ya. Sama nih caranya, dengan cara yang sama, pakai data, sorry, pakai form design, pakai tombol simpan. Simpan dulu kan, simpan. Record, dia ada di record ya, simpan ya. Simpan, simpan, next, finish. Terus habis itu delete, dia harus ada delete juga. Ya, jadi dia bisa di delete. Delete sama ya, hapus sama tutup. Tuh, hapus ya. Next. Tahap. Ya, hapus. Ya, sekarang satu lagi. Tutup. Tutup ada di form. Close. Tutup. Sudah. Ya. Nah, finish. Ya, kita tes ya. Coba kita tes. Dah, ya. Nah, ini nama formnya eh, apa nih? Input transaksi ya. Form input transaksi. Nah,
Nah, oke ya, kita coba. Tuh, ya, kita input. Oh, ini kurang bagus nih. Harusnya dia panjang nih ya. Kenapa? Karena kan inputannya panjang ya. Saya juga lupa nih. Kan ya coba ya. Saya save. Sekarang kita lihat lagi form view. Nah, nggak apa-apa ya. ID jurnal baru. Nomor transaksi tadi satu ya. Account number eh, beli ya berarti kas nanti kredit atau beli dulu deh misalnya peralatan sebesar indeksnya masih kegiatan koperasi misalnya 10 tuh 23 456 oke ya sip. Nah, terus dua sama nih nomornya sejenis ya. Ah, dia tadi 121 itu kan beli peralatan sekarang kasnya ini juga duit kegiatan operasi. Nah, ini dikredit. Duitnya habis nih 10 juta. 10 tuh 2 3 4 5 6. Ya, eh lewat satu ya. Tuh. Oke ya. Nah, itu sudah ya. Kita simpan. Dah, tuh. Berarti ada debit dan kredit. Lihat nih, harusnya di transaksi keluar dia. Di transaksi keuangan. Ya, cek ya. Coba. Oh, itu keluar harusnya. Ya, transaksi keuangan ini kok nggak keluar? Coba. Harusnya keluar ya. Tuh, keluar tuh transaksinya ya. Debit, kredit. Nah, keluar ya. Kena tuh, sudah keluar tuh. Ya, nah, sip. Kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, berarti sudah betul ya. Nah, terus habis itu apalagi nih yang harus kita keluarkan nih? Ya, kalau sebenarnya ada sih harus bikin cari transaksi ya. Cari transaksi ya. Tapi kita daripada cari transaksi, mungkin dicoba bikin ini ya. Mohon maaf nih, kita bikin ini kan formnya sudah ya. Nanti ini bisa ditambahin lagi nih. Kita bikin switchboard yang perlu ya. Switchboard ya. Switchboard itu mengatur. Oh ya, switchboard kan harus ada laporan. Saya belum bikin report ya. Nah, sekarang kita mau bikin reportnya. Gimana? Gampang kalau report nih ya. Tinggal pakai report design. Sorry, salah saya. Create report wizard kali ya, supaya gampang ya. Nah, report wizard itu kita ambil dari query buku besar. Ya, kita taruh semua. Next. Ini saya cepet-cepet aja ya. Next. Next. Finish. Ya, kita bisa mau tahu satu, tuh, dua, tiga. Nah, itu dia bisa tahu ya. Jadi transaksi-transaksi tanggal berapa,
jurnalnya. Hanya ini kurang gede aja ya sebenarnya. Kalau mau lihat sih bisa nih digedein sebenarnya. Ya, coba desainnya dirubah dulu deh ya, kurang gede kali ini. Ya, nah benar ya, kurang gede tuh. Ini harus digedein dulu. Tuh ya. Ya, tadi kan yang kurang gede di mana tuh? Ya kepotong. Nah, ini harus disusun nih. Cara nyusunnya biar nggak berantakan gini. Nah, sorry, di sini aja deh ya, takut kena nih. Nah, ya kan? Terus, oh sorry, ini sini ya. Kita deketin aja deh. Tuh ya, akun akun numbernya ini mungkin harus digeser lagi ke number, mungkin digedein. Nah, ini sama nih, intinya nih kurang ini aja nih namanya ya. Tuh akunnya gedein, nama akun juga gedein, indeks gak usah, keterangan transaksi eh mau pakai enggak keterangan transaksi. Kalau nggak usah juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau pakai juga boleh kalau memang diperlukan. Nah, kita lihat ya. Sekarang coba report view. Tadi satu, tuh, dua, tiga. Nah, kalau sudah menurut Anda letaknya bagus, ya. Nah, ini di debit kreditnya nggak kelihatan nih. Berarti harus digedein ini indeksnya geser aja. Nah, atau diluasin aja lagi, ya. Nah, ini kurang gede nih. Nah, kita kasih deh biar agak gede ya. Tuh, ya, tuh. Nih, udah enak nih laporannya ya. Sip. Nah, ini tinggal di save. Nah, kita lihat view lagi. Tadi ya, satu, 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 satu. Tuh, tetap kan? Ya, ini nggak kelihatan nih. Jadi ini tulisannya ya kepotong rupanya. Coba kita betulin lagi desain view-nya, jurnalnya nih. Nggak kelihatan. Kasihan. Tuh ya. Nah, ini di... Nah, coba save. Kita lihat sekarang. Mudah-mudahan kelihatan. Memang ini harus dicoba berkali-kali ya. Tuh, udah ya, ID jurnal. Nah, ini transaksi keuangannya. Ini transaksi. Kita kalau mau lihat nomor transaksi 001 bisa. Ya, jadi berdasarkan nomor transaksi. Oke. Nah, oke ya, sudah transaksi keuangan dari account number. Nah, oke. Nah, terus habis transaksi keuangan, ya. Nah, terus jurnal umum. Ini kan tadi namanya apa nih? Coba transaksi keuangan, ya. Nah, coba kita cobain salah satu ya. Kita coba
buku besar ya buat create report ya edge transaksi ya boleh. Nah, ini ya kita tutupin semua. Nah, kita bikin create ya eh, report wizard. Kita ambil yang namanya buku besar ya buku besar. Pakai semuanya. Next. By apa nih maunya? Coba buku besar itu by semuanya pakai by akun number ya. By kode akun ya. Next. Finish. Nah, kode akun tadi ya. 1, 2, 3. Hmm. Sama ya nanti harus dirapin lagi. Ini kode akunnya ya. Sama tuh caranya kayak tadi. Ini saya cepet aja ya rapinnya belakangan deh ya. Nah, ini gitu ya. Create buku besar nih. Ini rename nih buku besar harusnya. Ya. Nah, kita bikin lagi jurnal umum. Jurnal umum, query jurnal umum. Ya, query dari query jurnal umum. Query, coba cari bukan tabel ya, query jurnal umum. Kita pakai semuanya. Next. Query jurnal umum. Ya, query jurnal umum. Finish. Ya, rename jurnal umum. Nah, terus habis jurnal umum, laporan arus kas. Sama ya, create report bisa laporan arus kas. Coba ada laporan arus kas. Sebentar ya, laporan arus kas. Laporan arus kas itu dari indeks ya. Dari indeks, sebenarnya dari transaksi, tapi pakai indeks. Ya, coba dari transaksi pakai indeks nih. Transaksi keuangan ya, tapi dia pakai nomor indeks ya. Nah, terus sama satu lagi, jadi ini ada dua nih, indeks sama eh, keterangan indeks. Ya, harus kas ya.
tanggal keterangan transaksi, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya, kita coba ya. Nah, tuh dia indeksnya tuh. Jadi ketahuan tuh yang satu-satu-satu semua. Nah, ini contoh, berarti satu-satu kan dari pendanaan ya. Ini bisa dirapiin lagi. Nah, ini nama ini tadi apa? Arus kas. Ya, tuh gampangnya ya. Nanti itu bisa di itu sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan arus kas kan ngambil tabelnya dari mana ya. Nah, ini apa nih tabel apa nih? Mungkin tadi karena saya double-double kali ya. Ya, itu ya. Nah, kalau laba rugi juga bisa nih, coba eh, transaksi keuangan, laporan arus kas transaksi keuangan ya, cukup besar. Dilihat deh. Nah, terus sekarang tinggal neraca ya, neraca. Sebenarnya rahasia dari sini nih, dari sini ya, kalau mau diambil ya, itu. Nah, ya, jadi kalau mau tahu ini sebenarnya kan neraca itu dia sama ya. Neraca itu kan sebenarnya pendapatan, jadi ngambil yang semua pendapatan dikurangi beban-beban ya. Nah, ini langsung ya kita bikin nih. Hmm, Ya, kita bikin nih. Jadi sebenarnya dia kalau mau bikin dasarnya ya dari kalau barugi ya, query pendapatannya sama ya, diambil kan. Jangan pakai itu deh reportnya, pakai create report wizard ya, lebih mudah soalnya. Jadi eh, pendapatan, query-nya ya, ini kan eh, bukan sorry. Dia nggak dari situ ya, kan dia tadi bikin yang namanya total aktiva nih, dari key total aktiva, tuh ya. Nah, terus dikurangi total aktiva ya, masuknya ya, total aktiva yang dari sini sama ya. Nah, dikurangin total eh subnya ya. Nah, ini kita bisa masukin. Ya, ini contoh nih. Ya,
kita influin apa nih? Misalnya itu ya, jadi misalnya total, sebenarnya sih total aktiva dikurang total pasiva juga bisa. Total aktiva dikurang, jadi caranya gini. Hmm, ini urut ya, total cancel dulu nih ya. Ini saya ulang lagi nih. Kalau laba rugi ya, create eh, report wizard, ini urut nih. Jadi nyarinya pertama itu aktiva dikurang pasiva ya, aktiva dulu nih atas nih. Tuh tadi ya, aktiva lancar ya, terus masukin lagi aktiva tetap. Nah, masukin ya, itu caranya. Terus habis aktiva tetap, nah, kan udah ada total. Nah, bawahnya baru pasiva, itu ya kan, ya. Oh, sorry, ini kan aktiva dulu ya. Maaf, maaf, jangan pasiva dulu. Total aktiva, ya kan, di bawah ya, paling bawah. Jadi tadi ini ya, tuh, sum saldonya. Nah, terus habis itu baru pasiva, masukin. Nah, baru habis pasiva, nanti utang, ya. Ini sub Q, ya. Nah, ini total pasifanya masuk, ya. Nah, total pasifanya. Nah, kita bicara lagi satu lagi modal, ya. Kan kita ngomongnya gitu kan, modal, modal dulu, ya. Nah, masukin di sini modal, ya. Baru modal akhir, urutannya gitu. Modal, baru modal akhir, ya, ya. Oke, nah udah ya. Next, ya sudah finish. Sebentar apa nih? Oke, oke ya. Aduh. Ih, nih ya, ulang lagi nih. Berarti dia harusnya aktiva dulu. Aktiva lancar. Ini aja deh. Cepatnya aktiva lancar. Ini aktiva lancar, gitu ya. Terus ini aktiva tetap. Nah, tuh ya. Terus habis aktiva tetap. Nah, terus total aktiva. Nah, tuh ya total aktivanya. Baru habis itu pasifanya, pasifanya hutang usaha. Ya, pasifanya hutang. Ya, saldonya hutang usaha. Ya, habis hutang usaha, ya ada, ya, terus ada modal awal. Modal awal saldonya, ya, terus modal akhir.
Nah, habis itu baru ya, nah, saldonya dia. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Nah, habis saldonya, terus, nah ini misalnya udah ya, next. Ya, coba ya. Aduh, Diva lancar. Udah, coba. Nah, nanti kita lengkapin deh ya. Jadi tinggal satu dulu aja. Ini untuk eh, laporan laba rugi. Ya, dia nggak mau satu-satu nih berarti. Oh ya, tutup dulu. Ya, rename. Oke ya, nah kayak gitulah kira-kira ya. Jadinya, nah ini laba ruginya dia ngurangin. Nah, cara gini, kita edit lagi dia. Ya, design view, tambah ini. Baru ada Activa, lancar. Nah, Activa tetapnya nih, dia di bawah. Tinggal tambahin aja. Ya, di bawah di sini nih. Ya, kita bisa tambah ini. Nah, itu ya. Tinggal kita tambahin lagi nih di bawah di sini. Nah, kita bisa tambahin nih. Ya, tuh. Kita bisa tambahin. Oke, itu aja mungkin. Nah, selebihnya silahkan lihat tutorial ini, salah satu contoh aja ya, karena panjang nih, sebenarnya nggak bisa dalam satu tutorial ya. Nah, laba rugi. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita mau coba selesaiin ininya ya. Maaf nih, biar cepat switchboardnya ya. Nah, ini switchboardnya caranya adalah aktifkan dulu eh, switchboardnya. Option. Nah, cari di sini nih, all command ya, switchboard. Mana tuh switchboard nih, switchboard manager. Lengkapin dulu. Kita taruh misalnya di home boleh kalau bisa. Kalau dia nggak mau, kita bikin grup baru aja di sini ya, grup baru nih. Kalau nggak mau ya, mau nggak dia coba kita tambahin dulu deh ya, new tab. Kalau mau nih, oh dia di sini. Ya, saya namain aja ya, switchboard ya. Nah, kita taruh ya switchboard manager. Nah, oke. Nah, harusnya dia nambah ya. Coba switchboard manager. Nih, tuh switchboard manager ya. Nah, kita sekarang bisa tambahin dia, tambahin. Nah, itu dia, ini main ya, switchboard. Nah, sekarang kita edit. Kita bisa ngapain aja nih? New.
ya, input transaksi. Nah, input transaksi, ya, input transaksi. Formnya input transaksi, ya. Dia add itu berarti dia nambah form, ya, gitu. Tapi kalau mau formnya di dalam, dia pakai edit. Terserah Anda mau yang mana, ya. Kita cobain yang eh, mendingan add mode aja deh, ya, supaya nggak hilang itunya, ya, input. Nah, oke, input transaksi, ya. Nah, tambahin lagi, habis input transaksi, eh, input COA, ya, input COA, ya, terus oh, harusnya kode akun, ya, input transaksi, ini input transaksi misalnya, ya, itu ya, nanti kita betulin nih, yang jelas saya ngincer dapat ini dulu nih, coba close, ya, close. Nah, itu switchboardnya udah jadi, ya, jadi file kita sudah jadi, ya, save as, ya, kita namain pakai, kalau mau akses boleh, tapi kalau biar bisa diakses di yang file lama, kita pakai yang file lama aja nih. Kita taruh, ya, laporan keuangan. Sip. Ya, ya, itu, ya. Nah, sekarang kita tes. Coba switchboardnya. Simsalabim tuh. Input transaksi. Oh, ini bukan input transaksi ini input COA. Berarti ini saya balik, ya. Ya kan? Ini input COA nih. Eh, input transaksi sih. Benar, ya, di indeks satu ini input transaksi nih, benar, ya, input transaksi. Nah, ya, terus coba input COA. Ya, benar. Iya sih, benar, input COA. Oke, udah. Nah, ini ada dua nih. Sekarang kita bisa desain laporan, ya. Kita bikin aja, ya. Nah, ini kita eh, ini ada yang kurang, ya. Berarti tuh, ya, bisa, ya. Sekarang kalau mau tadi bagaimana cara nambah laporannya? Eh, kita bisa pakai, coba, ini nggak bisa, ya, coba di sini kali. Hmm, ya, dari property sheet. Nah, terus ini on click, ini switchboardnya, ya. Coba nih, switchboard, atau delete lagi deh, ya. Kita bikin switchboard aja dari nol, karena switchboard itu sebenarnya gampang, ya, kan dia cuma nambah doang.
Nah, kayak tadi lagi, tab, kita bikin switchboard manager. Tadi ya, main switchboard, input transaksi, laporan keuangan ya. Ini laporan. Laporan arus kas, misalnya. Ya, nah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas, open report, kan gitu, laporan arus kas. Nah, gitu ya. Tuh bisa. Terus new lagi, laporan laba rugi. Ya, tuh ya, laporan laba rugi. Oke, nah sudah ya, close. Nah, kita new switchboard ya, kok nggak keluar ya? Hmm. Oh, karena udah dihapus ya. Ya udah bikin lagi aja gini deh. Eh, yang baru ya. Ya, oke. Harusnya close ya, keluar ya harusnya. Ya, harusnya keluar sih. New, hmm, tadi apa? Input transaksi. Coba input transaksi, terus input COA, ya, input COA, terus laporan, laba rugi, arus kas dulu, oke. Ya, mantap ya. Tuh, open report, laporan laba rugi. Oke. Nah, oke deh. Close. Ya, harusnya ada nih. Wah, ini dia switchboard itemnya. Keluar ya. Harusnya, nah switchboard manajernya nih hapus aja nih yang delete nih. Ya, nah kita coba keluarkan. Terus ya.
Coba ya. Ah, nggak gitu ya. Sorry, kalau udah gini, coba dilihat aja semuanya deh. Ya, nah, saya delete dulu nih yang bikin kacau ini memang kalau sudah lanjut dibuat terus pernah dihapus ya. Yes. Nah, sekarang kita bikin lagi deh. Ya, new tab, switchboard manager. Yes. Nah, dibuat nih. Biarin kita bikin, edit. Nah, new, tadi apa? Input transaksi. Nah, tambahin input transaksi, transaksi. Oke. Terus tambahin lagi. Tuh ya. Nah, terus tambahin lagi. Sekarang open report. Laba rugi. Ya, oke. Nah, baru new lagi. Laporan arus kas. Laporan arus kas. Bukannya report. Laporan arus kas. Oke ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Dah. Nah, kalau jadi kita close langsung dia keluar nih. Nah, ini bisa kita coba nih sekarang. Lihat ya. Hmm. Tuh, itu transaksi. Add baru kan. COA. Masuk. Ya. Laba rugi. Ya. Gitu. Nah, arus gas. Gampang ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini aja bikin kayak saya ini sudah bisa dapat 75 ya, minimal 75. Nah, silahkan berkreasi lah, ditambahkan ganti warnanya, kasih logo, terus juga semua laporan ya dilengkapi. Karena ini sudah secara query-nya sudah lengkap. Oke, tak lupa disimpan ya, disimpan. Itu namanya laporan keuangan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.